Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Al-Kausar dari kelas SI 24B NPM 24311066. Di sini saya akan membuat video penjelasan tentang hukum Islam. Tugas UTS Pendidikan Agama Islam, dosen pengampu Bapak Asgaf Asnan Siregar SHMH. Selamat menyaksikan. Baik, yang pertama yaitu definisi hukum Islam. Hukum Islam atau yang dikenal dengan istilah syariah adalah sistem hukum yang bersumber dari ajaran agama Islam. Hukum ini mengatur segala aspek kehidupan umat Islam, baik yang bersifat spiritual atau ibadah maupun sosial atau muamalah, yang tujuannya untuk menciptakan kehidupan yang sesuai dengan petunjuk Allah. Hukum Islam didasarkan pada 4 sumber utama, yaitu Al-Quran, hadis, ijma', dan qiyas. Secara umum, hukum Islam berfungsi untuk mengatur hubungan antara manusia dengan Allah, sesama manusia, serta manusia dengan alam sekitar. Selain itu, hukum Islam juga bertujuan untuk mencapai masalah hak atau kebaikan dan keadilan, serta melindungi 5 aspek dasar kehidupan, yaitu agama, nyawa, akal, keturunan, dan harta. Selanjutnya, di dalam Islam ada 5 hukum atau kaidah yang dijadikan patokan perbuatan manusia. Yang pertama hukum wajib, yang kedua sunnah, yang ketiga haram, yang keempat makruh, dan yang terakhir mubah. Yang pertama yaitu wajib. Dalam konteks hukum Islam, wajib bertujuan pada suatu yang harus dilakukan atau dilakukan secara wajib oleh seorang muslim. Hal ini dapat berupa perintah Allah Subhanahu wa taala yang harus ditaati oleh setiap individu dalam rangka memenuhi kewajiban agama mereka. Jika seseorang mengabaikan atau meninggalkan kewajiban yang sudah ditetapkan sebagai wajib, maka ia dianggap telah melakukan pelanggaran dan dapat dikenai dosa, kecuali jika ada alasan syar'i yang membenarkan pengecualian tersebut. Contoh kewajiban yang bersifat wajib dalam Islam antara lain, yang pertama yaitu sholat. Sholat 5 waktu adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap muslim yang sudah baligh dan berakal sehat. Yang kedua, zakat. Zakat adalah kewajiban bagi muslim yang memenuhi syarat tertentu atau mampu secara ekonomi untuk memberikan sebagian hartanya kepada yang membutuhkan. Yang ketiga, puasa Ramadan. Puasa di bulan Ramadan adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh umat Islam yang memenuhi syarat seperti sehat dan dewasa. Yang keempat, haji. Bagi muslim yang mampu secara fisik dan finansial, menjalankan ibadah haji ke Mekah adalah kewajiban sekali seumur hidup. Wajib dalam Islam memiliki tingkatan dan konsekuensi hukum. Secara umum, jika seseorang mengabaikan kewajiban yang wajib dilakukan tanpa alasan yang sah, ia akan berdosa. Namun jika seseorang tidak dapat melaksanakannya karena alasan yang dibenarkan, seperti sakit atau kesulitan finansial, ia bisa dibebaskan dari kewajiban tersebut. Yang kedua yaitu sunnah. Dalam konteks hukum Islam, sunnah merujuk pada segala perkataan, perbuatan, dan persetujuan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Sunnah merupakan sumber kedua hukum Islam setelah Al-Quran, yang memberikan penjelasan lebih rinci dan penerapan praktis terhadap ajaran yang ada dalam Al-Quran. Sunnah memiliki peran penting dalam menentukan hukum-hukum Islam, karena banyak aspek kehidupan yang tidak dijelaskan secara detail dalam Al-Quran. Namun ditemukan penjelasan dan contoh-contoh konkret melalui tindakan dan sabda Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, sunnah dianggap sebagai petunjuk hidup yang sangat penting bagi umat Islam. Kedudukan sunnah dalam hukum Islam. Sunnah memiliki kedudukan yang penting setelah Al-Quran, karena sunnah menjelaskan dan memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Quran. Jika ada hal yang tidak disebutkan dalam Al-Quran, maka sunnah adalah sumber yang digunakan untuk memberikan pemahaman atau solusi hukum. Secara umum, sunnah dibagi menjadi 4, yaitu sunnah yang wajib atau hal-hal yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW yang bersifat wajib, seperti sholat wajib dan perintah zakat. Yang kedua yaitu sunnah yang sunnah atau mustahabbah, perbuatan yang dianjurkan oleh Nabi tetapi tidak diwajibkan, seperti sunnah rawatib sebelum dan sesudah sholat wajib. Yang ketiga yaitu sunnah yang makruh, atau perbuatan yang tidak dianjurkan oleh Nabi tetapi tidak dilarang, seperti menghindari berlebihan dalam makan dan minum. Sunnah yang haram, perbuatan yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW, seperti berbuat zina atau mencuri. Sunnah juga membantu umat Islam untuk memahami cara Nabi Muhammad SAW dalam mengamalkan ajaran Al-Quran.
sehingga umat dapat lebih tepat mengimplementasikan ajaran Islam secara menyeluruh. Yang ketiga yaitu haram. Secara harfiah, haram berarti terlarang atau dilarang. Hukum haram memiliki kedudukan yang sangat tegas dalam Islam, dan pelanggaran terhadapnya dianggap sebagai pelanggaran besar terhadap syariat. Berikut adalah beberapa contoh perbuatan yang haram. Yang pertama yaitu makan dan minum yang haram. Yang kedua riba. Yang ketiga perzinaan. Yang keempat mencuri dan merampok. Dan yang kelima gibah atau gosip atau mengunjing. Hukuman bagi perbuatan haram yaitu hukum untuk perbuatan haram bervariasi tergantung pada jenis pelanggaran dan apakah itu termasuk dosa besar atau kecil. Beberapa tindakan haram seperti perzinaan dan pencurian memiliki hukum yang jelas dalam hukum Islam, seperti hukum mencambuk atau potong tangan. Jika dilakukan dalam negara yang menerapkan hukum syariah, namun pada dasarnya setiap perbuatan haram bisa berakibat dosa yang dapat diampuni melalui taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yaitu makruh. Dalam hukum Islam, makruh adalah suatu perbuatan yang tidak disukai atau dianjurkan untuk dihindari, tetapi tidak sampai pada tingkat yang haram. Artinya, meskipun dilakukan perbuatan yang makruh tidak berdosa besar, namun tetap disarankan untuk meninggalkan karena mendekatkan seseorang pada perbuatan yang haram atau tidak sesuai dengan etika Islam. Berikut adalah perbuatan yang makruh. Yang pertama yaitu makan dan minum sambil berdiri. Yang kedua, sholat setelah asar atau sampai terbenamnya matahari. Yang ketiga, bercakap-cakap atau berbicara dengan suara keras di masjid. Yang keempat, menggunakan perhiasan emas untuk pria. Dan yang kelima, melakukan ibadah atau sholat tanpa wudhu yang sempurna. Berikut cara yang menghindari perbuatan makruh. Umat Islam dianjurkan untuk selalu berusaha menghindari perbuatan yang makruh. Meskipun tidak besar haram perbuatannya, makruh tetap mengarah pada perilaku yang kurang baik dan dapat mengurangi kualitas ibadah atau kehidupan sehari-hari. Menghindari perbuatan yang makruh adalah bagian dari usaha untuk melakukan pendekatan diri kepada Allah dan menjalani hidup yang sesuai dengan tuntutan agama. Yang terakhir yaitu mubah. Dalam hukum Islam, mubah adalah segala sesuatu yang diperbolehkan untuk dilakukan atau tidak dilarang dan tidak ada konsekuensi, dosa atau pahala dalam melakukannya. Perbuatan yang mubah bersifat netral. Jika dilakukan tidak ada dosa dan jika ditinggalkan tidak ada pahala. Dalam hal ini, tindakan tersebut bukanlah kewajiban atau wajib, bukan pula larangan atau haram dan tidak dianjurkan secara khusus atau sunnah. Ciri-ciri perbuatan mubah. Yang pertama yaitu tidak ada kewajiban atau larangan. Perbuatan mubah tidak wajib untuk dilakukan dan tidak pula dilarang. Pelakunya tidak akan mendapatkan pahala atau dosa. Yang kedua, bebas dilakukan atau tidak dilakukan. Umat Islam memiliki kebebasan untuk melakukan atau meninggalkan perbuatan yang mubah sesuai dengan kebutuhan atau kondisi mereka. Yang ketiga, bergantung pada konteks. Beberapa perbuatan bisa menjadi mubah dalam suatu konteks dan bisa merubah menjadi sunnah atau haram dalam konteks yang lain. Misalnya makan dan minum adalah perbuatan mubah, tetapi dapat menjadi sunnah jika dilakukan dengan cara yang sesuai dengan adab Islam. Mubah adalah perbuatan yang diperbolehkan dalam Islam dan tidak ada konsekuensi dosa atau pahala dalam melakukannya. Ini adalah jenis perbuatan yang netral yang bisa dilakukan atau ditinggalkan, tergantung pada situasi dan kebutuhan. Namun meskipun tidak ada kewajiban atau larangan yang mengatur, umat Islam dianjurkan untuk melakukan segala sesuatu dengan niat yang baik dan sesuai dengan etika Islam. Kesimpulan dari materi tentang hukum Islam, yaitu hukum Islam adalah sistem aturan yang mengatur segala aspek kehidupan umat Islam, baik dalam hubungan dengan Allah atau hablum minallah dan maupun hubungan dengan sesama manusia atau hablum minan nas. Hukum ini bersumber dari Al-Quran, hadis, ijma atau kesepakatan ulama, dan kias atau analogi. Dalam hukum Islam terdapat berbagai kategori perbuatan yang diatur, yaitu yang pertama wajib, hal yang harus dilakukan oleh umat Islam. Jika ditinggalkan tanpa alasan yang sah, maka akan berdosa. Contohnya, sholat wajib, zakat, dan puasa. Yang kedua yaitu sunnah, hal yang sangat dianjurkan untuk dilakukan tetapi tidak wajib. Melakukan sunnah mendapat pahala, namun meninggalkannya tidak berdosa. Contoh, sholat sunnah atau puasa sunnah. Yang ketiga yaitu haram, hal yang dilarang keras oleh Allah dan Rasul. Jika dilakukan dan mendatangkan dosa besar. Contoh, makan daging babi, riba, dan perzinaan. Yang keempat yaitu makruh,
Hal yang tidak disukai dalam Islam, meskipun tidak sampai pada tingkat haram, melakukannya tidak berdosa besar, tetapi lebih baik dihindari. Contohnya makan dan minum sambil berdiri atau berbicara keras di dalam masjid. Yang kelima yaitu mubah, hal yang dibolehkan dan tidak dilarang dalam Islam, dan tidak ada pahala atau dosa di dalam melakukannya. Perbuatan ini bersifat netral jika dilakukan atau ditinggalkan. Contohnya berpakaian, tidur, atau menggunakan kendaraan. Dalam menjalani kehidupan, umat Islam diharuskan mengikuti hukum-hukum ini untuk mencapai kehidupan yang sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala, menjaga keharmonisan dalam masyarakat serta memperoleh kebaikan dan pahala di dunia dan di akhirat. Baik, itu saja video penjelasan tentang memahami hukum Islam dari saya. Saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.